khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza azabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin sa'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji usnani wa yabqa. Sidang jemaah taksiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik nikmat moral, nikmat Islam, nikmat iman. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang dengan satu konsep adinul Islam wal iman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita hadir untuk memberikan dukungan moral dalam bentuk taksiyah untuk meringankan beban, memberikan kesabaran kepada keluarga almarhumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La berpulang ke rahmatullah almarhumah Ratnawati binti Andi Sulo Amokoi. Dia meninggal dalam usia 63 tahun. Ini mengikuti jejak Rasulullah. Kenapa saya katakan jejak Rasulullah? Dalam sejarah Rasulullah itu meninggal dalam usia 63 tahun. Dan beliau almarhumah meninggalkan 2 anak. Cocok itu. Meninggalkan 2 anak dan seorang suami. Suaminya ada di belakang. Semoga almarhumah segala dosa yang diperbuat, kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita lanjut takziah ini, marilah kita dulu mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Ila arwaihi Al-Fatihah. Selesai. Sidang jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara persoalan kematian, Pak Bu, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang pasti terjadi. Nah, sengogie pasti kejadian. Setiap manusia pasti akan mati. Bahkan semua makhluk Allah yang memiliki namanya an-nafs pasti akan mati, Pak. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Sebagaimana tadi saya bacakan ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kalau ada syarat mati itu ada nyawanya. Binatang juga mati karena punya nyawa. Cuma perbedaannya, kalau binatang mati, meninggal, mati, dia kembali menjadi tanah. Pada tidak sama kita manusia, ketika kita mati, kita dibangkitkan dan menuju ke alam selanjutnya. Kalau almarhum dia menuju ke alam barzah. Kita ini adalah berada di alam dunia, alam syuhada. Dia sudah menempuh 4 alam. Yang pertama alam arwah, alam arham, kemudian alam dunia ini alam syuhada, dan almarhum menuju ke alam barzah. Dan kita akan menuju ke sana nanti semua. Kematian ini adalah sesuatu
hak, sesuatu yang pasti. Kalau kita hidup pasti akan mati. Jadi kalau tidak mau mati, tidak usah hidup. Karena kalau kita hidup pasti akan mati. Karena kematian ini tidak bisa kita hindari, Pak Bu. Kalaupun kita sembunyi, pasti dia akan menemukan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendapatkanmu. Pasti kita ditemukan oleh kematian. Walau kana fi buruji, walaupun kita berada buruj, benteng musayyada, benteng yang kuat, walaupun kita sembunyi di benteng yang kuat itu, kematian pasti akan menemukan kita. Karena kematian ini sesuatu yang pasti, maka seorang muslim yang beriman mestinya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Apa yang kita persiapkan adalah amal kebaikan. Karena itulah yang kita bawa. Apa yang kita miliki di dunia ini itu hanya sebatas di dunia. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa ketika orang meninggal, mungkin ada yang menyaksikan waktu mengiringi almarhumah ke kuburan, cuma 3 yang mengikuti, Pak. Kalau kita meninggal, yang baul mayit di salasa, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Ahluhu, keluarganya yang mengantar ke kuburan. Wa amaluhu, wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Jadi 3. Coba kita perhatikan itu, kalau ada orang yang meninggal, yang mengiringi itu 3 ini. Wa yarji'usnani, tapi yang 3 itu kembali, tidak mau tinggal di situ. Bagaimanapun kecintaannya harta, bagaimanapun kecintaan suami kepada istrinya, tidak ada yang bisa menemani di dalam kubur. Yang kembali adalah ahluhu, keluarganya. Kalau istrinya yang meninggal, siapa yang mengantar adalah suaminya, anaknya. Bagaimanapun kecintaannya terhadap istri, Abu Jilandra sangat cinta dengan istrinya. Bahkan sehari saja tidak sama, dia selalu menelpon, kapan pula mak, saya kangen ini. Tapi ketika tidak kuburan, walaupun kita merunta-runta, tidak bisa. Tidak ada yang mau berani menemani dalam kuburan. Wayarju senani bisu. Pulang kedua yaitu yang pulang adalah keluarganya. Wa maluhu, hartanya juga pulang. Semasa hidupnya memiliki harta, mobilnya Verosa atau Fortuner, mengantar sampai di kuburan. Sampai di kuburan saja, selesai pekuburan kembali semua itu yang 2, keluarganya, hartanya kembali, Pak. Tidak ada yang tinggal di situ. Waya bekawahid, yang tinggal hanya 1. Apa yang tinggal adalah wa amaluhu, amalnya. Bagaimana kalau tidak ada amal, Pak? Siapa yang kita temani di kuburan gelap? Ukuran SS. Apa itu SS? Sangat sempit. Di dunia saja ini kalau mati lampu, tidak ada, kita tidak bisa apa-apa, apalagi di kubur gelap. Tapi insya Allah kalau kita perbaiki banyak amal-amal kita waktu hidup di dunia, maka itulah amal yang menemani kita di kuburan. Semoga almarhumah insya Allah menjadi penerang amal kebaikannya, baik kebaikan yang dilakukan berhubungan dengan Allah seperti hablum minallah, sholat, ibadah-ibadah yang lain, dan hubungan sesama manusia. Karena keselamatan manusia, Pak, 2 saja itu, tidak sampai 3. Apa yang harus diperbaiki kalau kita mau selamat dunia akhirat? 2, hablum minallah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau ada yang sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya sekali seminggu, berarti belum bagus hablum minallah. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya sholat tapi sholatnya sekali seminggu. Saya bilang, bukan itu yang dimaksud, sholat 5 waktu. Jadi kalau masih ada bolong-bolong sholatnya, berarti hablum minallahnya belum bagus. Setelah
bagus, apa yang kedua? Hablum minan nas, harus diperbaiki juga hubungan sesama manusia. Kalau sudah bagus itu dua, hablum minallah, hablum minan nas, insya Allah kita akan peroleh keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Hadirin sedang jamaah ta'ziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melaksanakan ta'ziah. Ta'ziah. Apa tujuan sebenarnya ta'ziah? Jadi kita kembali dulu bahas persoalan tujuan ta'ziah. Kenapa kita bertakziah? Minimal ada 3 tujuan kita melakukan takziah. Yang pertama adalah tujuan takziah namanya adalah azza yaizu, takziah menghibur. Siapa yang dihibur? Tentu saja bukan almarhumah, karena tidak bisa dihibur. Tapi yang dihibur adalah keluarga yang ditinggalkan, ada anaknya, ada suaminya. Itu yang dihibur. Tasabbara, kalau orang Bugis bilang tasabbara, memberikan supaya dia bersabar, menasihati. Apakah dilarang kita bersedih ketika ada keluarga kita meninggal? Tidak dilarang, Pak. Silahkan kita bersedih, silahkan kita menangis. Rasulullah sendiri menangis, Pak, Bu. Kapan Rasulullah meninggal? Menangis ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Mariatul Qibtiyah, karena banyak istrinya Rasulullah. Berapa umurnya Ibrahim pada saat itu? 8 bulan. Maka pada saat meninggal Ibrahim, Rasul menangis. Ditegur sahabat, ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah juga menangis ya. Sekira tidak boleh kita meratapi menangis ya Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa tugas mata adalah menangis. Tugas mata yang dari tadi kalau orang Bugis, tugas kita menangis, tugas mata menangis. Tidak apa-apa kita menangis, kata Rasulullah. Yang dilarang adalah ketika kita meratapi orang yang meninggal atau meraung-raung. Karena ada memang itu ketika menangis, ketika ada keluarganya meninggal, sebenarnya kayaknya sengaja dia berteriak-teriak atau meraung-raung. Kalau orang Bugis dana-dana. Karena saya sendiri pernah saya dapatkan begitu, Pak. Saya pernah ditugaskan ceramah Ramadan di daerah Sulawesi Tengah. Tidak usah saya sebut nama kampungnya. Nanti ada di sini. Ada satu kampung di situ memang begitu, Pak. Kalau ada keluarganya meninggal, dia teriak-teriak. Pertama kali saya bertanya, kenapa seperti ini? Dia bilang, begitu memang Ustaz. Begitu memang adatnya orang di sini. Wajah saya bilang, kalau adat yang bertentangan dengan agama, adat itu sebenarnya harus dilebur dan adat harus mengikuti agama. Meraung-meraung, tidak apa-apa. Silahkan kita menangis, silahkan kita bersedih, karena Rasulullah sendiri bersedih. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, istrinya yang paling dicintai, kenapa saya katakan yang paling dicintai adalah Siti Khadijah? Karena dalam sejarah, Pak, Siti Khadijah, Rasulullah tidak pernah beristri selama bersama dengan Khadijah. Nanti ketika Khadijah meninggal, dalam sejarah baru Rasulullah menikah banyak istri. Tapi kita tidak boleh mengikuti itu, karena ada yang mau mengikuti bahwa Rasulullah katanya banyak istrinya, Ustaz. Tidak apa-apa lah kita ikuti. Saya bilang, kalau mau ikuti Rasulullah banyak istrinya, menikah bikin nenek-nenek. Mau menikah nenek-nenek. Saya sendiri Ustaz tidak mau kalau umur 60 tahun. Wah. Tidak ada yang mau. Jadi Rasulullah sendiri ketika meninggal istrinya yang tercinta Khadijah menangis. Jadi tidak dilarang kita menangisi keluarga yang ditinggalkan. Tapi yang penting jangan meratapi, jangan meraung-raung. Inilah tujuan takziah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, bahwa supaya diberikan kesabaran. Karena orang yang sabar di sisi Allah adalah dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu dekat dengan Allah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, bersabarlah. Kemudian tujuan takziah yang kedua adalah yaitu mendoakan. Jadi semakin banyak yang hadir dalam takziah itu semakin bagus, semakin banyak yang mendoakan. Alhamdulillah pada malam hari ini
Barusan saya ceramah takziah luar biasa ramainya, mungkin karena memang lokasinya strategis karena kota Makassar. Semakin banyak yang hadir dalam takziah semakin bagus karena banyak yang mendoakan. Karena hubungan antara orang yang mati dengan orang yang masih hidup seperti anaknya, suaminya, hubungan antara almarhumah adalah mengirimkan doa, Pak. Itu hubungan kita. Saling mengirimkan doa karena orang yang meninggal itu senantiasa menunggu kiriman doa kepada keluarganya yang masih hidup. Ada sebuah kisah seorang sahabat tabi'in. Artinya tabi'in adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi tapi tidak bersempat bertemu dengan Rasulullah. Maksudnya sahabat ini bertemu dengan sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, tapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Ada sahabat tabi'in yang bernama Sabit Al-Banani. Ini Sabit Al-Banani, kebiasaannya ini Sabit Al-Banani kalau malam Jumat dia pergi menziarahi kuburnya sahabatnya dan berdoa di situ. Tapi ingat, berdoanya kepada Allah, cuma dia menziarahi kubur sahabatnya, bukan sama kuburan itu berdoa. Dan terkadang ini Sabit Al-Banani ketika dia menziarahi kubur sahabatnya dan berdoa, terkadang dia tidur, Pak. Pada suatu ketika menziarahi kubur sahabatnya, tanpa sengaja dia ketiduran, Pak. Ketiduran di atas kubur. Ketika dia ketiduran, dia bermimpi. Jadi Sabit Al-Banani ini Pak mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat penghuni kubur bangkit dari kuburnya dengan pakaian yang sangat bagus. Dan setiap orang ada aneka macam suguhan makanan. Dan bangkit dengan keadaan gembira. Kalau orang Bugis bilang Mario, saya tidak tahu bahasa Makassarnya apa. Dan ada juga dalam mimpinya itu ada pemuda yang senantiasa bersedih, menangis, menitiskan air mata dengan pakaian compang-camping, robek-robek. Maka dalam mimpi itu Sabit Al-Banani bertanya kepada pemuda itu. Dia bilang, "Wahai pemuda, siapa dirimu ini? Yang lain itu semuanya bangkit dengan gembira dan pakaiannya baik-baik, bagus-bagus, dan ada banyak aneka makanan di depannya. Sementara dirimu senantiasa bersedih. Kau beda dengan mereka." Pemuda itu menjawab bahwa saya ini sebenarnya ingin melaksanakan haji bersama dengan ibu saya. Tapi sementara dalam pertengahan perjalanan saya meninggal dunia dan ibu saya sudah menikah dan melupakan saya, melupakan segala kebaikan saya, tidak pernah mengirimkan doa kepada saya, tidak pernah bersedekah mengatasnamakan saya. Sementara yang lain-lain itu semuanya ada keluarganya, setiap dia selesai sholat dikirimkan Al-Fatihah untuk keluarga yang ditinggalkan. Sementara saya tidak ada yang mengikat kebaikan saya. Maka setiap saat saya bersedih, beda dengan mereka itu. Maka Sabit Al-Banani bertanya kepada pemuda itu, "Di mana rumah orang tuamu? Bagaimana ciri-cirinya?" Pemuda itu menjelaskan ciri-cirinya, alamatnya, dan pemuda itu berkata kepada Sabit Al-Banani, "Katakan kepada ibu saya kalau dia tidak percaya, tanyakan bahwa ada uang 4 dirham di kantong bapak saya ditinggalkan." Maka setelah itu Sabit Al-Banani dia cari rumahnya. Setelah dia bangun dan pergi cari rumahnya itu pemuda. Dia cari rumahnya. Kemudian dia dapatkan ketemu dengan orang tuanya. Dia ceritakan keadaannya anaknya yang di akhirat. Dia ceritakan. Pertamanya dia tidak percaya. Tapi ketika dia mengatakan bahwa kalau tidak percaya, ada uang 4 dirham rial di kantong bajunya bapak yang ditinggalkan. Akhirnya diperlihatkan, dan uang yang
diberikan kepada Zabit Al-Banani itu dia sumbangkan, disedekahkan mengatasnamakan pemuda itu tadi. Tibalah saatnya Zabit Al-Banani pergi lagi ziarah kubur. Setelah ziarah kubur dilihat itu pemuda sudah lain daripada sebelumnya. Dia sudah gembira, Pak. Dia sudah memakai pakaian cantik dan aneka sudah ada, aneka banyak suguhan makanan di depannya. Maka pada saat itu pemuda itu bertanya kepada Zabit Al-Banani, berterima kasih. Terima kasih banyak, inilah keadaan saya, inilah berkat doa, kemudian uang yang kamu sumbangkan, saya sudah menikmati, maka saya sama dengan mereka. Dari kisah ini, Pak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati adalah mengirimkan doa atau menyedekahkan atas nama Allah. Itu yang selalu ditunggu. Makanya kesuksesan seorang tua sebenarnya bukan ketika anaknya itu ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi polisi atau dan sebagainya, tapi sukses terbesar orang tua ketika mampu dia menciptakan, melahirkan anak yang soleh. Apa anak yang soleha? Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika meninggal. Karena itulah amal yang tidak terputus, Pak. Yang lain itu terputus. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Iza mata bani Adam inqata amalihi." Apabila anak cucu Adam meninggal, inqata amali, terputuslah amal-amalnya. Kenapa terputus? Terputus maksudnya tidak ada tambahan. Tidak ada lagi pahala sholat yang didapat karena tidak sholat, sudah meninggal. Tidak ada pahala puasa yang didapat karena sudah tidak puasa. Illa min salasa, kecuali tiga saja yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jariyah itu bahasa Arab, jarah, mengalir. Sudah meninggal tapi masih tetap dapat pahalanya. Yang mana? Ketika kita menyumbangkan harta kita di jalan yang diridhoi Allah, menyumbang di masjid, mesti tetap digunakan orang yang masih hidup. Kita sudah meninggal, pahalanya tetap kita dapatkan. Waktu hidup di dunia dia sumbangkan tanahnya untuk sebagai dilewati orang atau pembangunan madrasah atau lain sebagainya. Sudah meninggal tapi masih tetap didapat pahalanya, itu namanya jariyah, dari kata jarah, mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang terakhir adalah waladu salihan yad'u lahu, anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah yang ditunggu oleh orang tua, adalah doa seorang anak. Jadi antar anak yang masih hidup ini kita berkewajiban untuk mengirimkan doa kepada orang tua kita yang telah meninggal. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan taziah adalah mengingat mati. Itu tujuannya, kita hadir di sini untuk mengingatkan mati. Karena kenapa? Mati ini adalah sebagai madrasah bagi kita untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti mau'izan. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat bagi kamu. Kenapa? Karena kematian, ketika kita mengingat kematian, kecintaan kita kepada dunia berlebih-lebihan bisa berkurang. Ada orang lupa kepada Allah, lupa melaksanakan perintah kepada Allah karena kecintaannya kepada dunia. Karena memang penyakitnya manusia adalah hubbu dunia wa karahatul maut. Sangat cinta dunia, sangat cinta harta, tapi takut mati, tapi mati juga nanti. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini tidak bisa kita hindari, karena Rasulullah mengatakan, karena dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum likulli ummati ajal", setiap umat akan ada ajalnya. "Idza jaa ajaluhum", apabila tiba ajalnya seorang manusia, la yastakhiruna saat, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itu sudah tentukan. Maka sebelum kita menghadapi yang namanya kematian, maka persiapkan diri kita persoalan bekal untuk menuju akhir. Apa bekal yang kita persiapkan? Adalah amal. Wa tasawwadu, sebagaimana Al-Qur'an, wa tasawwadu fa inna khairas shadid taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa salah satu contohnya? Adalah sholat, Pak. Kalau mau selamat dunia akhirat, miliki kuncinya. Kunci surga adalah sholat.
Karena sholat inilah yang pertama nanti diperiksa. Jadi kalau orang meninggal, yang pertama diperiksa bukan dulu zakatnya, bukan dulu puasanya, bukan dulu hajinya, tapi apa yang pertama adalah sholat. Iza awwalu ma yuhasabu bihabdi yaumil qiyamati sholat. Dalam Al-Quran, awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali diperiksa hamba di hari kiamat sholat. Fa'in saluha sa'ir amalihi, kalau pahala sholatnya itu bagus, maka semuanya akan ikut diterima. Sidang jamaah yang tak dimuliakan Allah. Jadi sholat ini kita tidak boleh menganggap enteng, karena sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sholat itu sama dengan kepala. Adakah orang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Binatang pun kalau tidak punya kepala tidak bisa hidup. Makanya orang yang tidak sholat itu sama halnya tidak ada kepalanya dalam agamanya. Inna maudiu sholatu ka maudiu rasul minal jasad, kata Rasulullah. Perumpamaan sholat dalam agama sama dengan kepala dalam tubuh manusia. Jadi karena hidup ini adalah kehidupan yang sementara, maka ada pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah berpesan kepada Jibril, ada 3 pesan Rasulullah berpesan Jibril kepada Rasulullah. Atani Jibrilu alaihissalam qala, Jibril mendatangi saya, kata Rasulullah, dan berkata, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semau kamu. Tubuh yang fueloe, kalau orang Bugis bilang tubuh fueloe. Kamu menjadi orang baik silakan, kamu menjadi orang yang jahat silakan, kamu mau taat kepada agama silakan, mau ingkar kepada agama silakan, mau jadikan jabatan yang kamu miliki kepada jauh dari agama, mau dekat agama silakan. Pokoknya apapun yang kamu diberikan kebebasan, tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, tapi kamu akan mati. Kamu akan mati bagaimanapun kecintaan kita, hidup kita, kita mau jadi orang baik, mau orang jahat, tapi pasti itulah yang membatasi kita adalah kematian. Kemudian pesan yang kedua adalah ya Muhammad, wahbib man syi'ta, wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai. Cintai istrimu, silakan. Cintai hartamu, silakan. Cintai jabatan, silakan. Pokoknya cintai apa saja yang kamu cintai Muhammad. Fa innaka mafariqhu. Tapi ingat, apa yang kamu cintai itu pasti kamu akan berpisah, sama dengan almarhum. Almarhumah sudah berpisah dengan suami, dan kita semua di sini punya keluarga. Kita cintai dengan keluarga kita, tapi suatu saat pasti kita berpisah, Pak Bu. Silakan kita mencintai keluarga kita, tapi ingat kita akan berpisah. Kalau bukan kita yang terpisah dengan yang kita cintai, yang kita cintai terpisah dengan kita. Nah, bagaimana tuntunan agama kita, tuntunan Rasulullah, yaitu bagaimana apa yang kita cintai itu agar dipujiwi, membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kecintaan kita kepada yang kita cintai jauh dari agama. Jangan karena kecintaan kita kepada harta, jabatan, sehingga kita lalai mengingat Allah. Itulah di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladikum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena hartamu, jabatanmu, sehingga kamu lalai mengingat Allah. Inilah cinta yang disalahgunakan. Artinya cinta tapi berlebih-lebihan sampai dia melupakan kewajibannya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita mencintai jabatan kita, tapi jangan karena jabatan kita jauh dari agama. Tapi justru dengan apa yang kita cintai membuat kita dekat dengan Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majsi'un bi. Wa'mal, berbuatlah semau kamu. Apa
berbuat bertentangan dengan agama, mau berbuat baik, mau berbuat hal-hal yang dosa, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majasi'un bi, kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekecil apapun yang kita perbuat, entah itu kebaikan, keburukan, pasti dibalas oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin dzarran yarah, barang siapa melakukan kebaikan sekecil zarrah pasti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala khairan yarah, barang siapa melakukan kebaikan sekecil zarrah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dalam ceramah takziah ini, bahwa sebenarnya bukan saja persoalan di mana kita meninggal, persoalan waktu sudah diatur oleh Allah bahwa kematian ketika tiba tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Biar persoalan di mana kita meninggal nanti itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Di dalam bukunya Asy-Syaikh Abdurrahman Ahmad Al-Qadi, judulnya Daqaiqul Akhbar, halaman 138, di situ dijelaskan bahwa ketika kita masih berada dalam kandungan, bayi dalam kandungan, ada malaikat, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat itu namanya malaikat arham. Malaikat arham inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil secuil tanah. Secuil tanah di mana nanti calon bayi meninggal itu. Di mana diambil, mana dia akan meninggal, misalnya meninggalnya di kota Makassar, meninggalnya mungkin ada yang lahir di Bone yang meninggalnya di Makassar. Diambil secuil tanah, diperintahkan oleh Allah malaikat arham, kemudian mencampurkan nutfah yang ada dalam rahim. Nah, ketika nanti lahir calon bayi ini dia bisa saja ada yang pergi di Malaysia, ada yang pergi ke Kupang, ada yang pergi di Makassar. Seperti di kampung saya itu banyak yang merantau ke Makassar pergi menjual. Ada yang pergi merantau, tapi pada saat tiba ajalnya, dia berada di mana pada saat dia diciptakan, diambil tanahnya oleh malaikat arham. Dia harus berada di situ. Itulah sebabnya kalau ada yang merantau, dia takut, saya tidak mau di sini, saya mau pulang, takut meninggal di kampungnya orang. Tapi ingat, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang pada saat kita diciptakan, kata Syekh Muhammad Abdurrahman Ahmad Al-Qadi, kalau memang tanahnya itu dicampurkan nutfah pada saat kita dalam perut ibu kita, maka di situ kita meninggal. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin sudah terlalu lama saya berdiri di sini, sebenarnya masih panjang saya mau sampaikan mengenai ini. Kalau saya bercerita di sini mungkin masih ada 1 jam, cuma saya juga capek berdiri. Jadi sebagai kesimpulan bahwa takziah itu sebenarnya adalah untuk menghibur, tujuannya menghibur keluarga yang ditinggalkan, kemudian kedua mendoakan almarhum, kemudian yang terakhir adalah mengingat mati. Ingat bahwa semuanya kita ini adalah camat. Camat itu adalah calon mati. Satu itu calon yang pasti, calon mati. Calon bupati tidak pasti, calon gubernur tidak pasti. Kalau terpilih jadi gubernur. Tapi kalau sudah calon mati, kita semua ini sudah pasti calon mati. Jadi kalau kita calon mati, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan bekal menuju ke alam selanjutnya adalah wa tasawwadu fa inna khairas taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Demikianlah, sebelum saya menutup, sebelum kita menutup takziah ini, marilah kita menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim. Allahumma rabbana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa khtim bil baqiyati shalihati a'malana wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasrani wa ahsul man hasalal muslimina wa ja'al buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian, jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.